Maraton kedatangan Abi Haddad Alwi. Bahas popularitas dan keikhlasan. Sampai King Lai diajak duet bareng. Kita sambut aja bintang tamu kita, Abi kita semua. Silakan. Waduh, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih. Sini dong, jauh. Iya nih. Jadi apa bro? Ini bahasa tadi. Tiba-tiba. Ini surprise bener memang. Iya. Kita tahu. Ada yang tahu. Wah. Yang tahu cuma beberapa, mungkin Gary tahu. Mungkin Gary tahu. Yuka tahu. Sudah tahu. Oh ya. Kita outsider tidak tahu biasa. Iya. Tadi waktu datang dikasih tahu kalau ini surprise buat teman-teman semua. Iya. Terus Abi nanya, terus nanti kalau mereka tiba-tiba Abi muncul, kaget mereka. Kalian tahu nggak? Saya bilang. Ini sekarang aku sudah kaget. Saya bilang. Abi sehat. Alhamdulillah. Sehat. Tadi perjalanan gimana, aman? Lancar, alhamdulillah. Jadi buka baru sedikit, tapi tadi di ruang tunggu bukannya lebih banyak dari rumahnya Abi. Mau lagi? Setelah ini. Setelah ini aja. Oke. Abi, sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh nggak kalau satu persatu memperkenalkan nama? Oh iya. Boleh. Nama saya Teguh Prakoso Abi. Biasa dipanggil TT. Aku Yukateo, biasa dipanggil Yuka. Aku Arianto, biasa dipanggil Ibot. Oke. Aku Brevison, biasa dipanggil Brevi. Oke. Saya Giri, dipanggilnya Giri aja. Aku Aloy, biasa dipanggil Sesiola. Aloy aja, Aloy. Halo ya. Iya, tapi Abi mohon maaf, Abi ini salah satu kekurangan dari banyaknya kekurangan Abi. Abi itu suka sulit Mengingat nama. Iya, sama. Oke, saya juga sama. Sama manusia pada umumnya aja, Abi. Jadi Abi minta maaf yang pertama, yang kedua, tadi pertanyaannya boleh diulang lagi nggak? Bagaimana cara kita tidak lupa daratan di saat popularitas lagi meningkat, Abi? Oke. Karena itu permasalahan yang sedang dihadapin sama teman-teman sekalian ini. Khususnya Aloy. Iya. Oh iya. Saya nggak ngapa-ngapain, Abi. Saya diem. Saya lagi baca cue card malah tuh. Nggak, mungkin maksudnya kalau mau berprasangka positif, khususnya Alo itu Alo yang paling populer mungkin. Iya. Saya biasa aja, Bing. Enggak. Saya benar-benar Husnuzonnya seperti itu. Iya. Intinya seperti itu. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, Abi cuma mau sampaikan gini. Tolong jangan melihat Abi ini lebih bagus dari kalian, lebih baik dari kalian, dan ini Abi ngomong dari hatinya Abi. Bener. Karena ketika Abi merasa lebih mulia dari orang lain, pada saat itu Abi hina di mata Tuhan. Siap. Jadi dari setiap kita tidak boleh merasa Lebih baik dari orang lebih lain. baik. Jadi santai aja. Kalian duduknya biasanya gimana? Duduk aja. Duduk kita duduk biasa. Duduk biasa. Nah, tapi kok kayak takut sama Abi itu? Tapi kita suka bercanda nggak apa-apa ya, Bi? Oh iya, Abi senang. Iya. Terus kayak gini. Oh, Abi boleh. Abi mau gini juga kan? Maaf ya, Abi. Soalnya Abi kalau podcast yang serius-serius nggak mampu Abi. Bawaannya ngantuk kan gitu. Iya. Dan kayaknya kalau boleh jujur-jujuran bisa jadi Abi lebih skena daripada kalian. Kok bisa ada statement itu, Abi? Kok bisa ada statement itu, Abi? Enggak, prinsipnya adalah ketika orang seusia berapapun, mau 60, 70, 80, tapi jiwa harus tetap 20. Jiwa masih fresh. Usia hanya soal angka. Ya, betul. Kan gitu. Jadi gini, kalau menjawab pertanyaan tadi begini, bahwa ketika kita popularitas meningkat, bagaimana menjaga supaya tidak lupa daratan atau sombong atau sebagainya, begitu ya? Betul. Begini, prinsipnya kalau Abi boleh mencoba menjawab, banyak yang harus menyadari bahwa yang dilihat mulia atau tidak itu usahanya, bukan berhasilnya. Jangan pernah berpikir bahwa keberhasilan dari kita. Keberhasilan itu pemberian dari Tuhan. Contoh, orang A dan B punya upaya yang sama, tapi kok yang berhasil yang A atau yang B, yang satunya nggak berhasil. Apakah yang tidak berhasil itu tidak mulia? Padahal dia juga sudah usaha, dia mulia.
Tapi kadang-kadang kita suka berprasangka negatif. Oh, kamu tuh nggak berhasil karena kamu begini, kamu seolah-olah yang berhasil itu lebih mulia. Padahal enggak, semua adalah ujian dari Tuhan. Itu satu. Ketika kita menyadari bahwa yang penting kita sebagai manusia upaya, keberhasilan itu pemberian, nggak ada alasan sedikit pun kita untuk sombong. Betul. Nggak ada. Lucu orang yang sombong itu. Aku berhasil, padahal berhasil itu pemberian kan? Nah, kalau sudah punya falsafah hidup seperti itu, insya Allah kita tidak akan sombong. Luar biasa. Justru yang ada apa? Bersyukur kan gitu, meningkatkan lagi dan lebih merendah kalau orang berhasil itu. Berarti yang sombong yang merasa bahwa semuanya ini karena usahanya sendiri. Apalagi dia terus jadi jumawa, bukan cuma sombong, akhirnya dia gampang melakukan hal-hal karena euforianya itu artinya sama dengan berbalik dengan bersyukur tadi. Kalau orang bersyukur, dia justru maka menjaga diri, dia makin berbuat baik kepada orang lain, iya kan? Nggak takut-takut sama Abi kan gitu. Kalau takut-takut sama Abi berarti nggak bersyukur. Benar. Bersyukur. Bi, mau kopi? Kopi sudah minum, nanti aja. Kalau Abi mau, Abi minum. Aku mau loh. Enggak, kamu diam saja ya. Sombong dia. Bukan, saya kan lagi nawarin Abi. Kamu yang isi dulu. Minum kopi di sini. Tapi kalian ini keren loh. Kenapa kok gitu? Ini katanya terus-terusan. Iya. Non-stop. Sekarang hari ke-26 dan masih ada 65 hari lagi. Tapi ternyata udah disiapkan Abi. Oh, terima kasih. Siapa tahu nanti kalau mau Mudah-mudahan tadi sudah ngasih kopi. Lupa lagi namanya siapa? Japet. Japet. Ya Allah, masukin Japet ke surga. Amin. Kita tuh nggak tahu loh amal mana yang membuat kita masuk surga. Nggak tahu kita. Kita nggak ada yang tahu. Capek banget. Bahkan kalau nggak salah ada ceritanya dulu Abi ya, maaf kalau salah ya. Ada wanita yang ngasih makan anjing dan dia masuk surga itu. Iya. Ceritanya gimana itu? Ada nggak itu? Gimana? Di zaman Nabi ya. Iya, di zaman Nabi ya. Jadi ada, tapi dia kalau nggak salah profesinya itu sebagai kupu-kupu malam. Oh iya, Profesinya iya. seperti itu. Tapi dia dengan ikhlas memberikan anjing yang lapar. Ya, memberikan makan anjing dan katanya masuk surga. Mm-mm. Iya, jadi gini. Abi selalu bilang begini, bahwa kita yang masih hidup ini, kita masih dalam perjalanan. Ya. betul. Dari sini ada orang yang di sini dia selesai dipanggil. Ada yang masih berjalan. Ketika kita masih berjalan, orang tidak boleh menilai orang ini baik atau tidak. Kan gitu. Tetapi yang paling baik adalah di antara kita ini bertujuh ini, kita sama-sama lagi berjalan kan? Sambil berjalan, sambil berpikir apa yang salah dari kita perbaiki, apa yang kurang dari kita tambah, apa yang harus kita tinggalkan, kita tinggalkan. Semua dari kita. Nggak boleh salah satu di antara kita merasa bahwa kita sudah baik, kita sudah pasti selamat nantinya, nggak boleh seperti itu kan gitu. Nah, ketika berjalan seperti itu, terus siapa di antara kita yang boleh merasa bahwa aku lebih bagus dari kalian? Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Abi boleh cerita sedikit ya? Boleh. Silakan Abi. Pak senang Abi dengar. Tapi kalau mau minum, minum. Iya, terima kasih. Waktu Danila pertama kali mampir ke kantor, karena Abi kemarin kan collab sama Danila Riyadi. Oh iya. Itu Danila selalu pakai tangan panjang. Oke. Terus Danila kenapa sih kok selalu pakai tangan panjang? Dingin Abi ruangannya. Kamu alasannya, saya bilang. Kamu nutupin tato kamu, saya bilang. Buka aja, saya bilang. Buka aja, nggak apa-apa. Kita punya hak yang sama untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tuhan nggak lihat fisik kita. Jangan dilihat seolah-olah Abi yang pakai kopiah seperti ini lebih mulia daripada Allah yang misalkan. Enggak, Allah, belum tentu. Bisa jadi Allah yang lebih mulia dari Abi. Ini Abi ngomong dari hati. Di mata Tuhan ya. Di mata Tuhan. Abi tidak sedang berbasa-basi. Ini kalau Abi nggak jujur, Abi bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi nggak usah merasa rendah diri begini, nggak usah. Nanti sama-sama semua yang berpikir, oh aku kesalahannya di sini, ya diperbaiki, termasuk Abi. Sebetulnya agama itu enak betul. Bicara tentang Tuhan ini asik betul. Tuhan ini ciptain kita mau dibahagiakan, bukan mau disiksa. Kita sekarang senyum ngobrol kayak gini nih, karena ada cinta di antara kita. Kalau bukan karena cinta, nggak ada senyum, nggak mungkin lah Abi tadi masuk, kalian seneng lihat Abi gitu, nggak mungkin. Karena di hati kalian ada cinta. Ya. Seperti itu. Wow.
Kalau belum ada pertanyaan lagi, Abi mau minum sekarang. Minum. Kita sambil ini berpikir jadi. Jujur kita kaget soalnya Bi. Kaget. Oh, jadi betul-betul ini ya, bener-bener nggak ngerti, yang ngerti cuma Gary sama Gary. Yuka. Iya. Jadi Marapkan itu ada 4 foundernya Bi. Foundernya itu yang pertama Arab, Reza Arab, habis gitu Jod, Thierry Son, Jod sama Arab lagi libur, habis gitu ada Yuka sama Gary. Oke. 4 orang ini, dan 4 orang ini yang selalu mengerti akan seperti apa ke depannya gitu. Oke. Oh. Sisanya ini kita cuma acar mungkin ya. Numpang, kita cuma numpang. Oke. Oh. Kita bumbu-bumbunya aja lah. Bumbu-bumbunya Mereka aja. hidangan utamanya, Bi. Ah, asik. Iya. Iya. Jadi yang nggak datang YB sama Jod. Ada Tirisan dan sama Iya, satu lagi teman kita Ada Niko. Itu lagi perjalanan. nanti nyusul. Oh, di sini. Ha. Ya. Yang nggak hadir nanti tolong sampaikan salam Abi buat mereka ya. Pasti Abi, pasti. Dan semua profesinya DJ. Enggak. Saya enggak Bi. Enggak semuanya Beda. di Saya- dunia malam enggak. Oh Lebih iya. ke model saya. Oke. Kelihatan modelnya kan Abi. Model Iya. pensil inul. Goyang tuh. Oh, kalau model berarti seprofesi sama Abi. Iyalah. Ada profesinya masing-masing Abi, kita mungkin Iya. malam ada yang DJ, siangnya apa. Siapa? Siapa di sini yang DJ? Saya. Dia, Oh, iya. ada Abi juga ikut juga. Oke. Gary sama Aloy. Aloy juga. Gamer, Oke, gamer. Aku gamer. Oke. Dia sempat jadi pelatih timnas untuk salah satu game. Asik. Iya, Bi. Keren. Kalau begitu kok nggak berani bantah, biasa bantah. Anak-anak muda sekarang keren. Tapi bicara DJ, ini jadi Abi yang banyak ngomong. Kita senang. Jadi ada satu hal yang kira-kira mungkin 2-3 tahun terakhir ini anak-anak muda di berbagai kota itu maaf mungkin akhirnya baru ngerti soal Abi gitu. Oke. Seolah-olah mereka punya jarak sama Abi gitu kan. Ternyata Abi sampaikan kepada mereka bahwa untuk mengekspresikan cinta itu siapapun punya hak yang sama gitu kan. Nah, akhirnya konser-konser Abi itu yang tadinya anak-anak muda itu pilih-pilih takut gitu ya. Aku pantas nggak ya datang sholawatan bareng sama Abi? Aku ini bertato, aku ini nggak berhijab, pakaian aku masih begini gitu ya. Tapi setelah Abi sampaikan kepada mereka, kalian punya hak, siapapun kalian. Akhirnya di mana-mana 100% yang hadir adalah anak-anak muda. Dan 4 bulan yang lalu Abi diundang konser di Semarang, konser underground. Yang datang itu tubuhnya penuh tato, rambutnya mohawk gitu kan, pang-pang gitu. Ternyata ketika bersolawat mereka menangis bersama. Abi boleh tunjukin salah satu? Boleh banget. Ini yang di Semarang ini, alhamdulillah viewersnya sudah 28 juta. Alhamdulillah, besar sekali tuh. Kalau dikumpulin di sini keramaian. Nggak bisa. Yang pakai topi terbalik kalian semua, yang bertato, yang pakai anting satu, yang pakai topi terbalik, yang rambut mohawk, yang suka hip hop, yang punk, semuanya punya hak yang sama untuk mencintai Rasulullah. Aku cinta Rasulullah. Ya Allah, hamba yakin anak-anak muda ini mencintai ibu mereka semua ya Allah. Maka kami berdoa ya Allah, sehatkan ibu kami ya Allah, bahagiakan ibu kami ya Allah, ridhoi ibu kami ya Allah. Jangan tinggalkan diriku. Jadikan kami, jadikan kami.
Nah, Abi cuma mau sampaikan bahwa Abi tantang kalian para DJ untuk main sama Abi. Besok. Kan ada latihan, ada konsep dulu gitu. Kalau tiba-tiba besok, Enggak, maksudnya Abi malam ini. tambah cepet lagi, Bi. Santai dulu, Bi. Tenangkan hati, tenangkan pikiran, Bi. 3 jam lagi ganti hari. Itu. Tadi kenapa kok ibu kami? Itu kan lagu ibu tadi. Pas membawakan lagu ibu, maka Abi berdoa, ya Allah tolong selamatkan ibu kami semua. Ibunya masing-masing maksudnya. Selamatkan, bahagiakan. Karena setiap anak siapapun dia punya ibu dan dia mencintai ibu dia dan dia ingin ibunya bahagia kan gitu. Jadi makanya ketika mereka disentuh ke situ, siapapun mereka akan terharu. Mereka akan meneteskan air mata. Nah setelah itu kita lanjutkan lagi, bersolawat lagi. Ternyata memang bisa kok. Why not gitu loh. Artinya jangan pernah memberi jarak kepada pencinta untuk mengekspresikan cinta. Dengan caranya masing-masing. Seperti itu. Pada saat Abi itu penciptaan lagu itu lagu ciptaan Abi. Bukan, itu yang menciptakan lagu itu namanya Rara. Yang mempopulerkan adalah Abi. Kalau menurut Abi kenapa ibu itu harus dimuliakan? Seorang ibu kenapa harus dicintai gitu? Kalau menurut Abi? Kita sama-sama sadar ya, kita sama-sama punya keyakinan seorang ayah juga mencintai anaknya. Tapi cinta ibu itu lebih tulus. Kita semua sudah punya anak ini. Saya yang punya. Belum. Oke. Nanti kalian yang belum punya anak, kalian akan merasakan seperti yang kita rasakan, bahwa kita mencintai anak kita mau bahkan taruhan nyawa kita buat anak-anak kita. Tapi jangan bandingkan cinta seorang ayah dibandingkan dengan seorang ibu. Sampai Rasulullah itu, Nabi Muhammad bilang, ibumu baru ayah. Kan gitu. Tetapi bukan mengecilkan soal cinta ayah luar biasa. Tapi ketulusan itu jauh kalau dibandingkan seorang ibu. Ya, kalau Allah mengatakan begini, menceritakannya lebih detail dikit, apa itu? Ibumu yang mengandungmu 9 bulan, bersusah payah pada saat mengandung, taruhannya nyawa saat melahirkan. Itu baru saat mulai start kita live gitu kan, kita hidup gitu kan. Apalagi terus. Dan untuk seorang ibu juga seorang ayah, nggak ada namanya seorang anak itu walaupun ibunya usia 80 tahun, anaknya umur hampir 60 tahun, yaitu anak kecil di mata dia. Betul. Terus Tuhan mengumpamakan kasih sayangnya dengan menceritakan kasih sayang seorang ibu. Itu kan keren. Pertanyaan tadi, kenapa kok ibu kan gitu. Jadi Nabi Musa itu nanya begini, aku pengen tahu tentang kasih sayangmu Tuhan, yang katanya luar biasa. Kan kita diinformasikan bahwa Tuhan itu sayang sama hambanya gitu kan. Gimana? Oh gitu, oke. Kamu gini Musa, kamu jalan ke sana, tapi syaratnya satu, kamu jangan berbuat apa-apa, kamu tonton dari jauh apa yang terjadi. Oke. Nabi Musa jalan, bentar lagi lihat ada rumah dibuka itu, tiba-tiba seorang ibu didorong oleh anaknya, ditendang oleh anaknya mau pergi, dipegangin sama ibunya, jangan pergi nak, ditendang lagi sampai jatuh lagi. Anak itu lari dikejar sama ibunya, jangan nak, jangan pergi. Anak itu naik ke atas bukit. Ibunya mencoba untuk mengikuti anaknya, terperosot lagi jatuh, sampai ini darah-darah semua. Nak, jangan nak, jangan, nanti kamu di sana, nanti kamu celaka nak. Jatuh lagi, sampai dia nggak bisa ngejar, bilang Tuhan maafkan anakku. Terus Nabi Musa itu bilang, Tuhan kasih sayang macam apa seperti ini? Apa kata Tuhan? Kan tadi Tuhan Nabi Musa tanya tentang kasih sayangnya Tuhan kan. Kasih sayang yang kamu kaget seperti itu belum ada seberapanya kasih sayangku kepada hamba. Itu yang Abi bilang tadi, bahwa kita diciptakan itu untuk dibahagiakan. Asal kita mau mengenal Tuhan, kita mau tahu, kita mau bersyukur, itu Tuhan appreciate terhadap rasa itu. Kadang-kadang kita, apalagi anak-anak muda, kalau sudah merasa banyak salah, banyak dosa, melanggar peraturan, makin nggak mau deket sama Tuhan, betul nggak? Iya. Salah itu bisikan setan. Padahal kita datang, kita lebur dosa kita. Amin. Kita lebur dosa kita. Dan ini live ini
Selama berapa hari sudah? Sekarang 26. 26. Itu 65 itu apa itu? Hari. Jadi sisanya. Oh, Waktunya kan turun terus habis. Iya. 25 Oke. kan turun terus. 65 hari 14 jam 19 menit yang 20 itu detik. Iya. Oke. Turun terus. Keren banget kalian ini ya. Alhamdulillah. Jangan digituin lah Abi, jadi gak enak kita Abi. Enggak. Artinya Abi harus mengatakan itu, ya memang kalian keren kan gitu. Amin. Ya harus bersyukur kalian ini. Dikasih sehat, dikasih kreativitas demikian rupa, ya kan? Mudah-mudahan nanti penontonnya juga keren-keren seperti kalian. Amin. Tapi Abi sebelumnya tahu nggak tentang acara ini? Abi beberapa hari yang lalu dikasih tahu kan. Terus Abi kan mencoba untuk Abi bilang ini anak-anak muda keren betul ini. Keren betul. Tapi ganti-ganti ya 24 jam itu ya. Iya, ganti-ganti orang. Oh, kitanya Sama. Enggak, sama semua. 9 orang sama semua. Bedanya mungkin kadang ada yang keluar sebentar, ada yang Ada. kita semua setiap malam di sini. Oh iya. Ada yang tidur. Ada yang tidur. Gantian. Tapi nggak ada jadwal. Nggak ada jadwal. Nggak ada jadwal-jadwalan. Yang pasti nggak pernah kosong lah. Iya. Ada ya? Ada nggak? Terus tinggal 2 orang gitu. Ada. Tadi sore. Tadi sore. Oh, iya? Sore ya. Karena ada beberapa yang lagi kerja, lagi urusan. Oh iya. Iya. Waduh. Abi mau buat di kantor nanti. Boleh. Sikat Abi. Dapat siraman rohani orang-orang. Oh gitu. Oh bagus. Tapi tadi waktu nanya mengenai apa namanya, jangan sampai kita sombong dan sebagainya ketika popularitas datang kepada kita itu memang dampaknya kemana-mana. Hidup itu adalah pilihan gitu kan. Hidup adalah pilihan. Coba kalian bayangkan tujuan hidupnya apa sih? Nggak usah bicara kematian dulu, hidupnya dulu di dunia ini dulu. Bahagia. Memanusiakan manusia lain. Oke. Bahagia. Bahagiakan orang. Bahagia ya. Artinya membahagiakan orang atau memikirkan orang lain itu kan nanti kembalinya ke kita lagi. Betul. Sampai ada kalimat begini, orang yang paling egois itu orang yang sering membahagiakan orang, justru malah egois. Kenapa? Pada dasarnya dia yang bahagia. Oke, paham. Justru dia yang bahagia. Dengan cara membahagiakan Orang itu kita yang bahagia. Kita semua mudah-mudahan sudah pernah merasakan itu lah, ya kan? Ketika kita didatangin oleh orang yang curhat kepada kita, apapun bentuknya, orang membahagiakan orang itu kan tidak harus selalu dengan uang, kan? Betul. Dengan membesarkan hatinya dan sebagainya itu, ketika kita lihat dia senyum kita bahagia, ya kan? Nah, coba kalau aku pengen bahagia dengan apa? Misalnya aku pengen mobil mewah, aku ingin beli rumah mewah, aku ingin mendapatkan perempuan yang cantik itu, kan semua tujuannya bahagia kan? Setelah dapat itu bahagia kan? Ya. Tapi pasti nggak lama kadaluarsa. Kita mencari kebahagiaan yang lain lagi. Betul. Nggak mungkin cukup di situ. Nah sementara membahagiakan orang itu akan terus berjalan terus. Dan Tuhan janji gini, kalau kamu mensyukuri, nggak pakai ditunda lagi, kamu langsung mendapatkan pahala, langsung ditambah lagi kenikmatan kamu. Dan sedikit lagi Abi tambahin gini tentang membahagiakan orang yang sedang sedih itu apa? Nabi Musa pernah nanya kepada Tuhan, Tuhan di mana aku temui engkau? Oke. Tuhan, di mana aku temui engkau? Apa jawaban Tuhan? Ini keren betul jawaban Tuhan. Temui aku di hati-hati yang sedang hancur. Jadi kalau kita duduk sama orang yang hancur hatinya, kita bahagiakan dia, kita sedang menemui Tuhan. Dan menurut Abi, orang hidup yang paling menderita, yang paling hina, yang paling rugi adalah ketika sampai wafatnya dia tidak mampu merasakan kasih sayang Tuhan. Itu orang paling merugi. Betul nggak, Awe? Abi, aku pengen nanya. Iya. Tadi kan Abi bilang kalau misalkan membahagiakan orang lain itu kan suatu hal yang
sangat penting juga ya dan membahagiakan diri sendiri ya. Tapi ada gak cara buat mencari kebahagiaan buat diri kita sendiri di saat kita nggak perlu bergantung sama orang lain? Tapi di luar hal-hal duniawi ya. Maksudnya kayak nggak serta-merta mesti belanja ini belanja itu. Cuman bagaimana menemukan ketenangan deh untuk minimal diri sendiri. Ya, menemukan ketenangan ketika kita sendiri tidak memerlukan orang lain. Belum berbicara tentang orang lain gitu ya. Masih terkait diri Itu sendiri. tadi, bersyukur tadi. Artinya gini, ini kalimat harus dipahami bukan seperti hal yang diawang-awang gitu ya. Abi ingin sampaikan ini hal-hal yang sehari-hari bisa kita lakukan, tapi harus serius. Serius itu begini, ketika kita sedih gitu aja, kita merenung apa yang membuat kita sedih, kita cari kan gitu. Kalau buat Abi, asal kita tidak merugikan orang, tidak menyakiti hatinya orang, itu sudah satu syarat untuk kita bahagia. Satu. Tetapi itu kita nggak merugikan orang. Tapi ada kadang-kadang kesedihan itu yang sesuatu yang hilang dari kita, atau sesuatu yang kita inginkan tapi kita belum dapat. Ya, hilang dari kita nih, ada seorang yang kita cintai atau barang yang kita cintai hilang. Tapi kalau kita berpikir, loh, kenapa saya harus terus-terusan dalam kesedihan ini? Intinya berpikir, apa yang membuat kita sedih? Pertanyakan kepada diri kita, terus kenapa kita harus bersedih? Dan ini butuh proses ya, bukan kita ngobrol gini langsung kita pahami terus langsung kita menjadi orang yang gampang bersyukur, bukan. Kan begitu. Kadang-kadang anak-anak muda ini minta yang instan gitu kan, tapi enggak, semua butuh proses. Kira-kira bisa dipahami itu jawabannya Abi. Jadi artinya kebahagiaan itu ketika kita mensyukuri diri kita. Coba bandingkan aja. Saya harus nanya lagi, sorry. Apa? Yuka, kalau Yuka seandainya saat ini sekarang tanggal berapa ini? 20 Tanggal 5. Tanggal 5 Yuka lagi bersedih, misalkan apapun yang membuat Yuka bersedih ya. Lihat aja mungkin minggu depan di hari yang sama pada saat itu Yuka lagi bahagia. Kesedihan di dunia ini nggak akan selamanya. Butuh proses cuma beberapa lama gitu kan. Tergantung dari kita. Ada orang yang suka memelihara kesedihan. Ya akhirnya dia sedih terus. Tetapi kalau orang yang enggak, aku harus beranjak dari ini, Tuhan akan kasih jalan untuk dia bahagia. Tapi kalau anak-anak muda kreatif seperti kalian nggak boleh sedih lah. Betul. Nggak mungkin sedih. Nggak Kan sangat mungkin wajar Abi, kalau sedih. misalnya seseorang merasakan kesedihan. Oh wajar setiap manusia kalau sedih minum kopi dulu. Pantes dari tadi minum kopi kayaknya. Komen-komennya luar biasa ya. Nah, jalan terus aja nih. Biasa ada yang nanya-nanya, ada Iya. yang nyapa-nyapa. Tolong ceritakan sedikit tentang lagu Ya Thaibah. Itu lagu yang selalu aku lantunkan ketika ada acara dari Islam. Ya Thaibah itu kan pertama ekspresi cinta. Terus sebetulnya sholawat-sholawat yang Abi bawakan itu semuanya ekspresi cinta kok. Bahwa Tuhan ciptakan alam semesta dan isinya ini atas alasan cinta. Bukan karena itu yang Abi bilang, bukan karena mau menghabisin hambanya, enggak. Tuhan ini maha penyayang kok. Tuhan maha penyayang. Ada satu ayat yang Abi tergila-gila betul. Ayat apa itu? Jadi Tuhan dengan kasih sayangnya bilang, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Jadi bukan cuma buat orang yang kamu sudah orang baik, dengerin ya, bukan gitu. Wahai hamba-hambaku yang banyak maksiat, yang banyak dosa, kalau kamu bertobat dan kamu berbuat baik, dosa kamu bukan cuma aku hapuskan. Kan kadang-kadang yang di pikiran kita kan, kalau aku bertobat, Tuhan ampuni dosaku. Ini ada ayat yang mengatakan, kalau dosamu, kalau Abi panjangkan ceritanya, kalau dosanya hamba ini, wah ini preman, pembunuh, maksiat setiap hari, dosanya 1 triliun, minus berarti kan? Ketika dia bertaubat, Tuhan aku bertobat, aku tidak ingin mengulangi lagi, dan dia berbuat baik, dia ikut dengan amal baik, dosanya bukan menjadi 0, 1 triliun minus ini dijadikan plus lah. Jadi plus 1 triliun. Plus 1 triliun, bayangin. Analogi seperti itu. Jadi sebetulnya orang-orang yang masuk neraka itu orang-orang yang sudah kebangetan, karena rahmatnya Allah tuh luar biasa. Cuma kadang-kadang manusia itu merasa, aku sudah banyak dosa, aku nggak pantas dekat dengan Tuhan.
Itu padahal bisikan setan itu. Itu Bisikan setan. Abi percaya kok. Abi percaya, sangat percaya dan berprasangka sangat positif kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa mudah-mudahan dan Abi berharap kita yang ada duduk bersama-sama ini, juga para penonton live sekarang ini, insya Allah nanti kita akan live di surga. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Percayalah, Tuhan Maha Baik, jangan kecil hati. Iya kan? Ya. Kalian sambut Abi sebagai tamu dengan ramah, itu di mata Tuhan luar biasa. Kadang-kadang di mata manusia biasa kan? Di mata Tuhan luar biasa. Seperti ini contoh tadi. Ibon. Seorang Yang kupu-kupu malam tadi hanya makan. memberikan air minum. Itu karena cinta kan? Dan cinta itu yang membawa kita menuju surga. Makanya sayang kalau orang dihidupkan hanya untuk nyinyir-nyinyir, untuk membenci sesama, untuk mencari kesalahan orang lain. Rugi sekali. Padahal kita punya waktu untuk yang lebih baik ya. Kan gitu. Mau nanya nih Abi, Iya, iya. dari setelah perjalanan dan karya-karya Abi yang populer, pasti kan Abi juga dapat banyak popularitas nih. Nah, yang mau aku tanya tuh selama ini popularitas yang Abi dapat pernah gak mengganggu atau malah jadi beban buat kenyamanan spiritualnya Abi sendiri? Jadi itu di awal-awal karirnya Abi pernah mendapatkan sebuah kegalauan yang luar biasa. Persis yang ditanyakan tadi. Sorry Abi, itu tahun berapa? Brevi. Tahun berapa itu dimulai? Itu 97. Abi pertama kali mengeluarkan album itu tahun 97. Album kedua itu tahun 98 berarti. 98. Awal 98 Abi mengeluarkan album. Sudah selesai rekaman semua. Tiba-tiba Abi duduk malam, kira-kira jam 8, setengah 9 malam, Abi seperti berpikir gitu, ya Allah, ini aku memuji-mujimu, memuji nabimu, kekasihmu ini sebetulnya aku tulus memang mencintaimu, atau jangan-jangan aku mencintai diriku sendiri, aku berharap popularitas, ya Allah. Itu mengganggu betul sama Abi. Kenapa mengganggu? Karena Allah pasti tahu hatinya Abi. Kalau seandainya yang Abi bawakan itu lagu-lagu cinta, orang yang Abi, misalkan kita merayu seorang kekasih gitu ya, dia mungkin nggak tahu kalau kita basa-basi, kita nggak punya beban gitu kan. Tapi kalau kepada Tuhan, Tuhan tahu hati kita, dan itu gelisah Abi, sampai Abi sedih betul. Kira-kira jam 9 Abi telepon manajernya Abi, aku mau berhenti dari dunia musik. industri musik. Oke. aku mau berhenti. Loh, kenapa? Dia bilang, kayaknya aku bohong sama diriku sendiri. Aku ini kayaknya cuma mencintai diriku. Bohong aku ini mencintai Allah dan Rasulullah. Wah, dia mencoba membesarkan atau meyakinkan Abi, enggak, itu bisikan setan supaya kamu tidak bersolawat. Saya bilang, Abi bilang gini, ya udah, aku mau tutup telepon, aku mau wudhu, aku mau sholat 2 rakaat. Kalau sampai sholatku tidak meneteskan air mata, aku berhenti. Aku nggak mau melanjutkan lagi. Abi wudhu, Abi sholat 2 rakaat, Abi minta sama Allah, ya Allah kasih petunjuk ya Allah, hamba ini banyak dosa ya Allah. Kita sholat 2 rakaat. Rakaat pertama Abi nggak meneteskan air mata. Sampai rakaat kedua, sampai sujud terakhir. Sebelum tahiyat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Mulai itu Abi terharu, mulai pelan-pelan air mata keluar. Habis itu Abi nangis sampai goyang badannya Abi. Selesai Abi salam dan bilang, ya Allah, terima kasih sudah Engkau beri petunjuk. Bukan berarti hamba merasa bahwa hamba ikhlas. Bukan. Keikhlasan itu nggak mudah. Bukan berarti hamba sudah yakin bahwa hamba tulus mencintaimu. Bukan juga, ya Allah. Tetapi hamba paling tidak mempunyai keyakinan Engkau meminta hamba untuk melanjutkan ini. Akhirnya berlanjut sampai sekarang. Dan kegelisahan itu tidak berhenti sampai sekarang. Masih ada. Sampai matinya Abi yakin. Karena namanya ikhlas itu tidak mudah. Oh, jangan gampang kita merasakan diri ikhlas. Tapi, nah, Allah itu tidak menuntut kita itu sempurna. Nggak apa-apa kadang-kadang kita senang dipuji orang, wajar, manusiawi. Bukan berarti masih senang dipuji orang lu nggak ikhlas, enggak, manusiawi.
ngomong positif kok. Kenapa? Tapi kalau pujian yang membuat kita senang menjadi kita sombong, nah itu yang nggak boleh. Iya. Gitu loh. Tapi kalau senang-senang, oh ya manusia kan berkarya perlu apresiasi kan. Kalau diapresiasi dan dia senang, dia makin semangat, itu positif. Tapi kalau dia merendahkan orang, terus merasa orang itu tidak sepopularitas kita, populernya nggak seperti kita. Nah itu baru nggak boleh. Itu. Nggak boleh, boleh gitu. Itu. Verifikasi tuh, Pak. Kenapa musik? Verifikasi dong. Kenapa nggak metode yang lainnya kayak Abi ini bukan ustadz. Abi ini jujur. Abi ini bukan orang yang tahu ilmu agama yang akhirnya pantas sebagai ustadz. Enggak. Abi ini seorang hadat alwi yang katanya suaranya bisa dinikmati oleh sebagian orang, dan Abi terus berpikir, ya Allah terima kasih yang katanya suara yang kau berikan kepada hamba ini bisa dinikmati, hamba ingin kembalikan kepadamu lagi ya Allah. Gitu alasannya Abi itu. Tadi ya Toiba. Ya Toiba, ya Toiba. Kalian ini usia kelahiran tahun berapa? Aku 99. 91. Oh, 96. Oke. Aku 88. Oke. 96. 98. Oke. Berarti masa tumbuh kalian ya bersama lagu-lagunya Abi, Pak? Iya, betul. Dan lagu Abi sering banget nongol di sini. Oh iya. Kita sering dapat. Kita ada satu sesi tuh namanya media share. Kalau media share tuh orang-orang bisa ngirim video kemari dengan cara mereka donate terus ngirim link. Lagu Abi tuh sering banget di sini di style. Yang Abi itu sering banget di style di sini. Oh iya. Apalagi lagi bulan Ramadan ini nih. Iya. Banyak. Iya, jadi Gitu ya. Alhamdulillah. Ya makanya apa? Oh, orang nulis. Iya, orang nulis. Alhamdulillah. Ya. Apa namanya? Makanya kan sering tuh Abi kalau ketemu atau orang-orang DM gitu ya, itu mereka menceritakan tadi tuh kan, aku kalau denger lagunya Abi tuh inget masa kecil, aku jadi kangen sama masa kecilku kan gitu. Nah akhirnya setiap tahun Abi membuat konser, tapi ya nggak bisa besar karena memang untuk mengekspresikan kerinduan bersama-sama. Jadi tahun lalu itu di M-Block, namanya A Journey to Remember namanya. Jadi kita kumpul-kumpul untuk mengekspresikan kerinduan bersama. Tadinya Abi batasin 300 orang, ternyata banyak yang nggak bisa masuk, kemarin 500 orang. Terus Abi ngomong-ngomong sama tim itu, kelihatannya tahun depan nggak bisa di M-Block lagi ini. Tapi jangan, memang sudah ciri khasnya Abi itu di M-Block kalau apa namanya, kalau Ramadan. Dan betul kita menangis bersama, kita menceritakan masa kecil bersama, kita membawakan lagu-lagu kenangan yang lama-lama yang ya Toibah, Ummi kan kalian pasti tahu lah Ummi itu kan. Iya. Nah, Abi kok pengen ya kalian bawa ini Umminya bareng-bareng, nggak usah solonya. Bareng-bareng Ummi. Nah, boleh nggak Abi minta lagi? Tadi kan sudah bagus, merdu suara kalian. Amin. Cuma kurang keras. Oh, kita kerasin. Sekarang harus keras, harus semangat. Itu manggil. Kaget yang datang. Bisa apa yang datang ke sini? Siapa yang datang? Umi di rumahnya kaget. Umi di rumah. Aman. Umi ada yang gitu dia. Gitu tadi Umi di rumah. Maaf ya Umi ya. Abi hitung ya. Ya. 1, 2, 3. nadanya ada banyak ya nadanya. Jadi gini. Sekarang kita ulangi lagi. Choirnya kalian Abi kasih solo sekali. Oke. Tapi setelah habis solo,
kasih chord lagi. Chord lagi, Ah, oke. chord lagi ya. Siap. Yuk 1, 2, 3. Ummi, 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 ummi. أمي يا لحنا عشقه ونشيدا دوما أنشده في كل مكان أذكره وأضل أردده أمي 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 Tadi baru ada bantuan ada tuh, gua habis nyanyi. Ummi itu kan kebetulan ibu. Ibu kan ya? Ibu. Dari Ummi ya lahnan a'syaqahu. Ibu lagu yang sering aku lantunkan. Wa nasyidan dauman anshudu. Dan nasyid itu ya lagu juga yang selalu dari hari ke hari sering aku bawakan. Fi kulli makanin adhkuru, dimanapun aku berada aku mengingat itu. Wa adallu uraddiduhu, dan aku ulang-ulangi terus lagu itu ibu. Jadi memang liriknya pun betul-betul mesra, betul romantis buat ibunya. Terus terakhir dia tutup dengan doa, Tuhan tolong bahagiakan ibuku, tolong selamatkan ibuku. Memang apalagi ketika kita membawakannya itu masih kanak-kanak ya, kita kalau ingat itu kan ada rasa pilu gitu kan ya. Karena setiap dari kita kan sayang sama ibu. Ibu kalian masih ada semua? Alhamdulillah. Masih ada semua ya? Alhamdulillah. Ini Abi ngomong serius nih, tolong sampaikan salam sama ibu kalian masing-masing. Abi nitip salam, Abi minta doa dari ibunya masing-masing. Nah, telepon langsung. Langsung telepon ya? Gantian dong. Mak gua nonton nih. Aku dulu. Gantian aku dulu. Ayo cepet-cepet angkat. Angkat, ayo. Angkat, Ayo. Mak, angkat, Mak. Mak, gua lagi nonton ya. Yang ibunya sudah meninggal, mudah-mudahan Allah muliakan ibunya. Halo, Mi. Halo Mama. Salam dari bentar nih mau doain. Ma, ada salam mah ini mah. Halo dari Hadat Alwi, Bu. Iya. Ibu sehat ya, Bu? Sehat. Masya Allah. Ini Abi ketemu sama TP luar biasa anak ibu ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak ibu bisa membahagiakan ibu dunia akhirat. Amin. Amin. Termasuk anak soleh. Masya Allah. Bu, boleh nggak Bu Hadat minta ibu doain Hadat nanti ya? Oh iya ya. Iya, doain biar Allah ridho sama Hadat. Amin. Ibu sehat-sehat Bu, mudah-mudahan Allah bahagiakan ibu ya Bu ya. Minta doa. Nyanyi habis ini ya. Iya nyanyi, tadi nyanyi sama TP juga tadi barusan. Nanti bentar lagi nyanyi lagi. Minta doa ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Lagi upload ya? Masa ibunya? Iya. Oh. Terima ya nanti. Iya. Abi manggilnya siapa itu? Mami. Mami dia, Mami. Mami, apa kabar Mami? Maaf nih Mami nih. Ini enggak doain, Mami doain. Mami sehat, bahagia. Ini anaknya anak hebat ini. Nanti kapan-kapan masakin buat Abi ya. Ada Alwi nih. Siap. Empek. Jangan sampai. Oh ya. Oh keren. Iya, kirimin ya. Ini. Sip. Wih, Masya Allah. Panggil siapa ini? Kakakku. Oh kakak. Kakak, apa kabar kakak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini lagi berdua ini sama Ibot. Ibot. Ya. Iya, nanti kita mau duet bareng. Ya. Dia mau nge-DJ nanti. Ya. Kasih. Iya, Mi, Mami. Mami, apa kabar Mami? Baik. Luar biasa. Sehat-sehat Mami ya. Ya, amin. Ada di Jakarta ini Mami. Amin. Di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta sehat-sehat. Anaknya anak hebat ini. Sama-sama. Abi juga sehat selalu ya. Amin. Terima kasih doanya Mami.
Ini anaknya keren ini ya Mami. Terima kasih, bukti syukur ya. Amin, amin, amin. Salam buat keluarga Mami. Ya, makasih. Terima kasih. Makasih Abi. Makasih Abi ya. Terima kasih. Luar biasa. Kita juga berdoa buat ibu dari yang lihat live penonton ya. Penonton ibu-ibunya semua masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah bahagiakan dimanapun mereka berada. Amin. Ini kayaknya kita bagus juga kalau lihat komen-komen ini. Ya? Terlalu cepat ya. Iya cepat itu. Itu cepat tuh artinya? Maksud yang ngecat tuh banyak. Amin. Yang ngecat tolong gantian ya. Pelan-pelan makanya. Banyak soalnya. 143.000 sekarang. Yang di pojok kanan atas. Itu jumlah penonton sekarang Abi. Iya. 143.000 tuh. Pojokan atas mana? Yang itu Oh, di sini. Iya. Oke. Oh, iya. Oh, ya Allah, 143.000. Banyak nih ibu-ibu juga yang di rumah Ibu, kakak-kakak, tante-tante. Oke, 144.648. Iya. Bayangkan kalau kita berdoa yang mengaminkan segitu banyaknya, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Ya. Nah, sekarang yang di sini juga harus memimpin, mereka akan ikut. Teman-teman penonton di rumah tinggal menjawab amin amin ya Allah. Yang di sini juga. Ya, siap. Jadi kalau Abi bilang gini, masuk surga semua, amin amin ya Allah. Gitu ya. Oke. Yuk teman-teman yang penonton semua ikut amin amin. Kalau boleh Abi minta penonton semua ketiknya amin amin ya Allah. Amin amin ya Allah. Coba tulis amin amin ya Allah semuanya. Kompak guys. Amin amin ya Allah. Jangan cuma amin ya Allah tapi amin amin ya Allah. Ya. Boleh, mau bilang amin amin ya Tuhan, boleh. Yuk kameramen juga, yuk kameramen semua teman-temanku yuk. Yuk kru di belakang yuk, kru belakang yuk. Yuk, bisa lihat kamera kru belakang. Ayo, semua yuk. Ya, oke. Masuk surga semua, Amin amin ya Allah. selamat dunia akhirat, Amin amin ya Allah. badannya disehatkan, Amin amin ya Allah. jodohnya ditemukan, Amin amin ya Allah. rizkinya dilancarkan, Amin amin ya Allah. hutangnya dilunaskan, Amin amin ya Allah. sayangi ibu kami, Amin amin ya Allah. cintai ayah kami, Amin amin ya Allah. tahun depan pergi haji, Amin amin ya Allah. podcast ini makin seru. Amin amin ya Allah. Nah sekarang terakhir yang di sini yang hafal boleh ikut, yang di rumah pasti banyak yang hafal juga. Yang ini yang bisa ikut. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin 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 amin. Asik juga ini kalau live seperti ini doa-doa terus ya. Ini kalau bikin musik dari melodinya dulu atau pesan-pesannya dulu sih? Kadang iramanya dulu. Irama dulu. Kadang tapi ada yang lucu. Pernah Habib malam pulang dari mana itu lupa, Habib mampir satu restoran. Waktu nunggu pesanan itu kan restoran tuh ada musiknya gitu. Habib suka gitu, denger musik gitu. Terus Habib terus dapat irama gitu. Terus cepet-cepet ambil handphone, rekam dulu. Sedikit aja dulu. Sedikit aja dulu, nanti dikembangkan. Iramanya dulu, baru nanti liriknya. Tapi kadang-kadang lirik dulu kita buat. Kayak yang kemarin Abi justru malah buat liriknya dulu apa itu. Jadi karena Abi melihat ternyata
anak-anak muda yang Abi maksud bener kok. Mereka itu malu datang ke konser Abi karena mereka bertato, karena rambutnya mohak, karena nggak pakai hijab. Terus mereka malu, padahal nggak harus malu. Akhirnya Abi buat lagu, apa isinya? Buat anak-anak muda yang bertato, kalian punya hak yang sama untuk mengekspresikan cinta. Cuma belum keluarin. Tapi sudah jadi, udah selesai musiknya, liriknya udah selesai. Oh, tinggal rilis berarti. Kita tunggu. Abi masih nunggu satu orang, siapa yang kita kira-kira Abi ajak duet. Oh, yang nyanyi. Abi mencari orang yang suaranya bagus, yang badannya bertato. Oh, Sarto. Oh, suaranya bagus juga? Bagus suaranya. Penyanyi. Check mic. Check sound. Coba, kita tanya penonton, setuju nggak? Banyak suara saya nih, Abi. Coba tanya dulu penonton, setuju Dia mah Banda? pada Yang suaranya pada bagus, boy. iseng orang-orang di sini, Abi. Tuh alat. Padahal ada Brevi yang tato. Waduh, cepet banget. Itu setuju tuh, setuju semua itu. Tapi kalau saran saya sih Brevi ya. Brevi suaranya bagus Abi. Oh ya. Kita berdua lah, Abi. Iya, gimana tuh lagunya? Kita kan Abi kan udah buat baru. Oh. Dan dia Abi lagi mencari Penyanyinya. masih Duet berarti duet gitu Abi ya. Trio dong. Fituring. Iya. Siapa Loy? Siapa yang cinta Pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Apa kabar? dulu setiap siang. Nikon sehat? Alhamdulillah. Aduh, dari mana Nikon? Tadi dari mall habis belanja. Oh ya. Nah, itulah popularitas. Berarti belanjain buat kita juga. Iya. Ada ya? Ada alat mandi buat Abi. Abi mau nginep. Itu lebih ke belanjaan lu aja. Belanjaan lu aja. Agak kesini kasihan itu sih. Iya, Gimana? Itu nih. dia pasti punya pertanyaan. Bisa izin ke kamar mandi bentar Bi? Iya ya. Tentang Iya. Ini kan ada pertanyaan apa? yang pengen lu tanya dari kemarin. Iya, yang udah lu tahan. Tadi emang aku sempat nonton Abi di mobil tadi. Oh iya. Tadi ada yang menarik tuh, tapi aku nggak tahu nih tadi kan karena nontonnya potong-potongan, jadi nggak tahu udah ditanya apa belum. Jadi pas Abi cerita soal yang Abi konser di tengah-tengah anak-anak pang, tatoan segala macam. Itu maksudnya kan Abi kan merangkul semuanya Abi ya. Gimana pendapat Abi soal orang-orang di internet yang kayaknya kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang menurut mereka tidak sesuai dengan ajaran agama, mereka kayak merasa paling benar gitu. Jadi mereka kayak ngejudge yang salah. Kesannya kita tuh yang kita lakukan tuh dosa besar banget gitu. Gimana Abi? Ya. Yang pertama begini. Yang pertama kita berprasangka positif dulu terhadap mereka, bahwa mereka mungkin ngasih tahu kepada kita itu untuk kita lebih baik. Itu yang pertama. Tapi kadang ada orang-orang yang ngasih taunya dengan cara yang kurang pas. Ngasih tahu tapi menyalahkan atau misalkan nyinyir. Orang boleh nggak setuju, nggak ada masalah. Kita juga semua terbuka lah, bahwa kita tahu tidak semua, termasuk Abi. Jangan dikira Abi itu tidak dinyinyirin orang loh, tidak dikatakan salah dan sebagainya gitu kan. Nah, tergantung kita sekarang. Kalau kita mendapatkan sesuatu teguran dari orang, jangan kita terpengaruh dengan gaya mereka menegur kita. Tapi ambil aja hikmahnya, oh dia ingin mengatakan, jadi bukan cara mereka ya. Misalnya gini, bisa kasih contoh? Misalnya dikatakan, wah ini apa namanya hidupnya, kalau di sini mungkin kita dilihatnya kan nongkrong, kita mungkin ya grupnya ini kayak sesekali minum-minum gitu, wah ini minum-minum alkohol disebarin di internet segala macam, nggak mencontohkan yang baik segala macam gitu. Ya. Nah gini, pertama tangkap dulu pesannya bahwa mereka punya niatan baik untuk mengingatkan kita bahwa minuman keras itu tidak baik, kan gitu ya. Kita nggak usah bicara halal haram dulu, nggak usah bicara dulu seperti itu. Tapi bahwa minuman haram, semua sepakat bahwa minuman keras itu memang nggak sehat, ya kan? Sepakat kita tidak ingin mengatakan bahwa kita membela diri misalkan apaan lo minuman keras itu positif, enggak juga kan, enggak juga kan. Artinya kita sama-sama sadar dulu bahwa minuman keras ini harus kita tinggalkan, kan gitu. Nah, proses meninggalkannya gimana itu kan masing-masing. Satu hal,
kita boleh tidak setuju dengan perbuatannya, jangan benci sama orang. Tadi sorry lupa lagi. Niko apa Nikol? Niko. Tadi Abi bilang tadi waktu Niko belum datang bahwa kita semua ini lagi berproses, Niko. Dan tidak boleh diantara kita merasa lebih mulia. Jadi misalkan ini, Abi sadar kekurangannya Abi itu ini, gitu ya. Abi harus menafikan sekali waktu aku harus tinggalkan ini. Nah sekarang Niko misalkan Niko berpikir minuman keras nggak bagus, tapi aku masih minum. Aku harus sekali waktu harus berhenti. Itu kan positif. Iya kan? Jadi jangan terpengaruh gaya mereka. Kalau mereka misalkan kalian itu nongkrong melulu loh, mereka kan nggak tahu bahwa di luar ini kalian juga ada pekerjaannya kan gitu. Nah jangan kepancing dengan itunya. Simple gitu aja. Simple. Artinya kalau ada orang yang mau kesel mau apa itu urusan dia. Tapi kitanya jangan sampai ke bawah dengan gaya mereka. Kalau Abi melihatnya gitu kok. Pokoknya hidup ini semua dari kita. Ya Allah ya Robbi, kadang-kadang kok terlalu sulit, kenapa sih? Kita ini sekarang kita bisa kumpul ngobrol gini karena Tuhan tutupin aib-aib kita. Coba kalau Tuhan bukakan, nggak ada yang mau duduk bareng-bareng seperti ini. Iya kan? Abi misalkan, orang-orang melihat wah Abi Haddad Alwi ini orang baik ya. Abi pernah buat konten di sosmednya Abi. Ya Allah, tolong maafkan hamba. Orang-orang melihat hamba ini baik hanya karena Engkau tutupi aib-aib hamba ya Allah. Memang seperti itu. Jadi Niko, kalau Niko merasa bahwa Niko sudah baik, nah pada saat itu Niko berhenti, nggak bisa menjadi lebih baik. Tapi ketika Niko mikir, aku masih banyak kekurangan dan aku akan tinggalkan kekuranganku, cuma orang ini lagi berproses masing-masing. Iya kan? Itu aja kalau menurut aku. Sama-sama. Abi malah tadi ketika berbicara tentang ibu, Abi boleh spill sedikit lagu ibu ya? Boleh Abi. Boleh. Teman-teman penonton di rumah pasti insya Allah juga senang kalau mendengar lagu ini, karena tadi Niko bilang waktu konser di Semarang itu dengan teman-teman anak-anak muda punk dan sebagainya, mereka itu banyak sekali yang hatinya baik loh, lembut loh. Iya kan? Terus kadang-kadang kita ini sering terlalu cepat menjudge orang, menilai orang terlalu cepat. Udahlah, pelan-pelan proses. Itu tadi bahwa yang kita lihat anak-anak punk di pinggir jalan terus kita merasa lebih mulia. Hati-hati kamu. Belum tentu kamu lebih mulia dari dia. Bisa jadi dia lebih mulia dari kamu. Hanya Tuhan tutupi aib kita. Nah, termasuk waktu di Semarang itu dengan mereka, ketika aku bawakan lagu ibu, iya terima kasih, pada nangis karena mereka itu hatinya lembut itu. Abi mulai dikit ya. Boleh. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut sutra kasihmu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Mudah-mudahan Allah ridho ibu kita. Allah bahagiakan ibu kita mudah-mudahan. Insya Allah. Ini kelihatannya enak juga. Abi yang masa ngode. Tapi kelihatannya dimulai dari sebelah sana. Boleh. Abi dulu. Aku ambil tapi makannya bareng sama Abi. Ya boleh, aku ambil lagi ya. Iya. Aduh.
buat Aloy yang suaranya paling enak katanya. Ya. Silakan Abi. Iya, terima kasih. Silakan Abi. Abi itu selalu, tahu nggak Abi dari dulu masih kecil? Ini kan dari kita kecil. Covernya paling enak itu. Itu yang paling kita cari tuh. Ya udah ambil aja. Ambil kaleng ya Abi ya. Yang coklat enak kurang ajar. Yang coklat enak nih. Ini. Au. Punya ya. Yang butter. Tuh, 155.000 itu. Alhamdulillah. Tapi ini bapaknya kemana ya? Kita nggak pernah tahu loh jawabannya. Yang fotoin. Yang fotoin. Iya, fotoin. Tapi kan ini dilukis bukan difoto. Yang lukisin. Yang lukis. Enggak kelar tuh. Kan kita berdoa untuk uminya. Boleh taruh tangan lagi buat jawab. Taruh tangan lagi aja. Itu Abi Niko suaranya bagus. Oh iya bener Abi, bener. Niko memang penyanyi. Niko memang penyanyi. Iya. Bukan penyanyi, Abi lagi belajar aja. Oh ya. Wah, seperti Iya, dah. iya. Apa lagunya Abi yang bisa? Itu yang Siapa aku sempat bikin konten Abi dulu tuh, jadi konten aku dulu zaman aku bikin konten rame itu karena orang tahunya kan aku Kristen ya Abi ya. Aku pernah bikin konten nyanyiin lagu-lagu Muslim kayak gitu. Dan aku waktu itu sempat ngapain lagu Abi tuh yang tadi ya bahasa Arabnya aku belajar dulu gitu. Mau coba nyanyi sekarang sambil gitarin. Nyanyi sekarang sambil gitarin. Iya. Coba kasih unjuk dong. BOY ada nggak BOY? Abi duet nyanyi sama Niko. Wah. Bentar, pakai karaoke kayaknya. Karaoke aja. Mike yang mana Mike? Oh dia. Namanya Panggilannya Mike. panggilan Abi kayak teman-teman. Oke. Ada wafer lagi nggak? Aku cari Abi. Boleh dicariin itu. Coba kita bongkar dulu ya. Dia di bawah ada lagi. Mike. Oh, udah kasih musik tuh. Iya, sabar dulu, aku buka dari dulu. Aku salah. Yang musafa balik makosidan wafirlana mama doya wasi'a karomi. Cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Surallah. Ada? Bahasa ini Bahasa Arab. yang cinta pada nabinya pasti bahagia Dalam hidupnya Muhammadku, dengarlah seruanku. aku rindu Muhammadku. padamu Muhammadku. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan dirimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani ahadnya. Niscaya kala kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kau Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi, tanamkan dalam hati, amalkan sejak kini. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa tarati. Siapa yang Cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Bahasa Inggris itu. Ternyata bener, suaranya Niko keren. Ya. Apalagi mendengarnya sampai makan wafer. Makin keren. Itu artinya cukup Abi pengen makan wafer dulu. Nyanyinya sabar dulu ya. Abi mau nanya, kalau nyanyi gitu berarti nyebutnya sholawat atau Tergantung ininya, konteksnya. Iya.
Kalau yang tadi itu bisa dikatakan sholawat, cuma kalau awal-awal itu kan 100% dalam bahasa Arab sholawat itu. Nah, cuma Abi kan ingin orang-orang ini, anak-anak Indonesia utamanya pada saat itu ngerti maksudnya. Nah, Abi terjemahkan itu. Liriknya itulah terjemahan dari bahasa Arabnya itu. Karena kan nggak semua anak-anak udah paham bahasa. Ya, jadi misalkan Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu artinya terjemahan bebasnya, demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Persis dengan bahasa Arab. Artinya itu. Artinya dalam itu. bahasa Indonesia. Iya. Translate. Abi mau cerita sedikit tentang lagu Ibu. Lagu yang Umi itu Enggak, bukan. Yang tadi. Oh, yang tadi yang tadi. Oke. Tapi percayalah, Abi cerita ini bukan mau minta wafer lagi, enggak. Mau minta lagi juga gak apa-apa. Enggak. Abi udah tahu jatahnya cuma 2 di situ. Saya aja nggak bakal dapet. Jadi dulu kalau orang tuanya Abi beli ini, rebutan dari wafer itu. Karena cuma ada 2 kan. Nah, sekali waktu Abi konser waktu itu di Kota Pekalongan. Ada 2 kejadian yang membekas dia Abi dan luar biasa memang. Pertama, Abi biasanya di konser manapun juga itu selalu, jadi kan kalau dipanggil untuk perform oleh MC, Abi nggak langsung keluar, ada opening dulu kan, ada video opening. Biasa setelah itu langsung Abi keluar bersamaan intronya lagu Rindu Muhammadku. Tapi kali itu entah kenapa Abi kok tiba-tiba saat kira-kira 5 menit sebelum tampil, Abi minta sama timnya Abi, jangan Rindu Muhammadku ya, kasih tahu pemusik, kasih musik Ibu. Nggak pakai salam Abi, nggak pakai salam. Abi tampil, Abi bersamaan dengan intro, Abi cuma mengangkat tangannya Abi, disambut oleh penonton, terus bawain lagu Ibu bersama-sama. Dan biasa kalau Abi begitu mulai bersinar kau bagai itu penonton sudah ikut nyanyi kan gitu. Udah sampai selesai lagu, kita lanjutkan lagu-lagu yang lain, amin amin ya Allah, lagu semuanya lah kita bawakan 7-8 lagu. Terakhir baru ditutup dengan Rindu Muhammad. Udah selesai berpamitan, Abi turun. Ada kejadian ketika Abi mau masuk ke mobil, ada kejadian tapi Abi belum mau cerita itu dulu. Kan ada 2 kejadian yang Abi mau cerita. Tapi nanti ini, yang Abi ingin ceritakan yang ketika Abi pulang, Abi sampai di hotel, Abi bersih-bersih dan sudah capek, Abi habis tur beberapa kota gitu kan. Abi istirahat. Apa yang terjadi ketika Abi tidur? Kira-kira mungkin 1 jam atau setengah jam sebelum azan subuh, jadi mungkin sekitar jam 3:30 lah, Abi mimpi ibunya Abi hadir di konser tadi. Berdiri di tengah-tengah penonton, berdiri. Padahal 2 tahun sebelum wafat, ibunya Abi itu sudah di kursi roda, sudah sepuh, usianya sudah lebih dari 80 tahun. Abi kaget, loh, Umi kan, Abi manggilnya Umi. Umi kok berdiri? Di samping kanannya Umi itu istrinya Abi, di samping kirinya adalah kakaknya Abi yang cowok. Abi turun, itu sudah hampir ending itu. Abi turun nyamperin Umi, Abi peluk. Uminya Abi juga peluk gitu kan. Penonton terus ngambil handphone gitu kan. Ada yang video, ada yang foto gitu. Ambil peluk, terus Uminya Abi itu ngangkat wajah sedikit, bilang sama penonton, anakku ini anakku. Abi bangun itu, Abi ada rasa pilu tapi lebih banyak rasa bahagianya. Karena Abi bilang sama istrinya Abi kan kemana-mana Abi selalu ajak istrinya Abi. Abi bangunin dia, Umi hadir tadi, Umi hadir, saya bilang. Gak akan lupa itu. Abi merasa Umi mengekspresikan
bahagianya dengan Bangganya. apa yang Abi lakukan. Satu, dan itu Abi terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Nah, kejadian turun tadi apa? Ada anak muda usia Abi yakin 22-23, badannya penuh tato, dia lari ngejar mobilnya Abi, dia ketok-ketok kaca. Abi pikir dia itu minta foto sama Abi. Ternyata bukan minta foto, tapi dia videoin Abi sambil dia bicara, Bi, dia bilang, berkatnya sholawat ge Bi, pakai bahasa Jawa dia ngomong, berkatnya sholawat Bi, biar aku rajin sholat Bi, biar aku nggak pernah ninggalin sholat lagi Bi, biar aku nggak mabuk-mabuk lagi Bi. Sambil lari nih mobilnya Bi. Habis saya bilang sama drivernya, jangan tunggu, dia bilang, amin, Allah kabulkan, saya bilang gitu. Dan itu kena di hatinya Abi, kena betul. Ternyata itu yang langsung ketemu Abi, yang DM ada satu anak muda dari Medan. Abi inget namanya, tapi mungkin lebih baik nggak Abi sebut. Belum tentu dia suka kalau Abi sebut. Dia kirim fotonya, bukan cuma badannya, mukanya ini penuh tato, tangan tato semua. Dia bilang, Bi, ini aku Bi. Satu-satunya konser yang membuat aku nangis adalah konsernya Abi. Terima kasih Bi. Sejak mengikuti konsernya Abi, aku sudah berjanji aku tidak akan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Aku pulang ke rumah, aku peluk kaki ibuku, dan aku janji aku tidak akan pernah mabuk-mabukan lagi. Ada lagi satu anak muda, dia bilang, Bi, kalau seandainya mamahku masih hidup, terus dia kirim fotonya dia lagi ziarah ke mamahnya. Dia bilang, aku akan bilang Bi sama mamahku, sekarang aku kenal sama Abi, karena mamahku lah yang membelikan kasetnya Abi waktu aku masih kecil. Terus ada satu gadis dari Bandung, dia bilang, Bi, terima kasih ya Bi, beberapa tahun ini aku diajak kajian-kajian pengajian, aku selalu tolak. Tapi ketika aku lihat konsernya Abi, aku sekarang punya semangat datang ke pengajian. Aku ingin datang lagi mendekat kepada Allah. Kenapa Bi? Karena Abi tidak menjudge kami. Terima kasih ya Bi, cuma minta maaf ya Bi, aku belum berhijab. Terus Abi bilang apa? Mengalir nak. Abi selalu sebut mereka tuh nah gitu. Mengalir nak, jangan buru-buru bicara mengenai hijab. Jangan buru-buru. Nikmati dulu sapaan cintanya Allah di hatimu. Itu kan sapaan cinta dari Allah. Orang dikasih terbuka hatinya untuk mendekat, itu kan sapaan cinta. Itu harus disyukuri itu. Apapun agama kita, ketika kita terpanggil, kita harus bersyukur itu. Iya kan? Sapaan ya panggilan. Iya, sapaan itu harus direspon positif. Dan jangan buru-buru mau langsung menjadi sempurna. Udahlah, sampai mati kita tidak akan pernah sempurna. Dan Allah tidak menunggu kita sempurna untuk dirangkulnya, untuk dipeluknya, untuk dimasukin kita ke dalam surga. Allah tidak menunggu kita sempurna. Balik lagi dari contoh yang memberi minum anjing tadi. Iya kan? Hal remeh kan di mata kita, tapi ternyata dalam pandangan Allah luar biasa. Dan di Al-Quran itu disebutkan kalau kita berbuat salah, aku akan membalasnya sama seperti kesalahanmu. Tapi kalau seorang hamba berbuat baik, apa Allah bilang? Allah bilang, aku akan lipat gandakan balasannya. Jadi kalau kita berbuat satu salah, kita dibalasnya satu. Tapi kalau kita berbuat satu kebaikan, dilapatnya mungkin triliunan kebaikan. Dan buat Allah, buat Tuhan tuh gampang sekali itu. Minum lagi. Wafer sudah mau habis, mau apa ya? Minum ya. Seret tapi. Dan Abi mau ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Juga nanti yang YB dan siapa yang belum hadir tadi? Ajot. Tolong sampaikan salam Abi. Abi apresiasi acara kalian ini. Abi terima kasih. Abi diundang ke sini. Mudah-mudahan sama-sama. Banyak Abi sudah mau menyambut. Amin, insyaallah. Dan Abi ulangi lagi, sampaikan salam buat ibunya masing-masing. Buat penonton semua, Abi minta maaf kalau ada permintaan yang belum bisa Abi respon dengan baik.
juga lagu pengakuan tadi Abi jujur nggak bisa melanjutkan. Abi takut terbawa. Tapi cukup insya Allah 2 bait itu bisa menyentuh hati kita. Satu hal terakhir sebelum Abi pamit, Abi ingin sampaikan, jangan pernah berkecil hati. Allah, Tuhan menunggu kehadiran kita. Seberapa besar pun kotornya diri kita, kita masih berproses dan kita dikasih petunjuk untuk meninggalkan hal-hal yang memang tidak baik. Kapan waktunya? Proses kita masing-masing. Tapi jangan pernah merasa diri kita sudah lebih mulia dari orang lain, dan kita berharap kita sekarang kumpul tertawa bahagia seperti ini di sini, di tempat ini juga dengan 163.030 orang penonton dimanapun kalian berada. Abi berharap nanti kita reunian di surga insya Allah. Amin. Terima kasih. Abi langsung pamit. Ketemu lagi mudah-mudahan semuanya. Kita foto kenang-kenang lagi. Oh iya. Bareng dulu Abi. Boleh. Guys, screenshot ya guys. Yang pertama kamera yang tengah. Oh ke situ. Mau pakai gayanya Abi nggak? Ayo, gimana kayaknya? Jangan kaget ya. Oh iya. Oke. 3, 2, 1. Oke. Oke. Sekarang Ini banyak lagi. satu lagi Oh, kamera iya. Polaroid itu tadi. Lagi. 1, 2. Oke. Oke, terima kasih banyak. Abi benar-benar salut sama kalian semua. Abi mau pamitan satu persatu, Abi mau jarak dekat. Oh iya, siap. Abi nggak mau salaman, Abi mau peluk. Terima kasih banyak. Sehat-sehat ya, sukses ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Amin. Terima kasih ya. Sukses. Niko, nanti kita duet ya. Iya, siap Abi. Terima kasih Niko. Terima kasih. Sukses ya. Salam buat ibunya. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih. W Abi in the chat, let's go. Kalian jangan kaget, rambutnya Abi udah seperti ini. Kaget Abi, kalau jangan bisa kaget. Yuk, terima kasih. Abi, handphonenya. Oh iya. Iya. Aku juga mau. Foto, mau. Foto.